Pembelajaran apa yang kemarin? Apa lagi? Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ingat hanya Ariel. Yang lainnya? Nah, berapa namanya? Undang-undang dasar itu disahkan pada tanggal berapa? Ada berapa? 18 Agustus 1945. 1 hari setelah Indonesia itu merdeka. Salam belajar Pancasila. Salam belajar Pancasila. Bersama wujudkan Merdeka Belajar. Kami anak pelajar Pancasila Berjuang memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila. Berkebinekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Nah, sekarang ini kita mempelajari makna peraturan perundang-undangan. Kompetensi dasarnya yang ini memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Terus yang 4.3 ini adalah mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, indikatornya apa? Indikatornya itu ini. Kalian itu harus memahami ini. Mendeskripsikan, kalian itu harus paham tentang pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terus yang kedua, kalian menyusun tata aturan perundang-undangan. Coba kalian simak dan nanti Bu Nova akan menanyakan apa sih akibatnya jika negara tersebut tidak memiliki aturan. Kalian simak ya. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih penting? Cara seumur hidup atau kehukuman? Coba jawab dan ceritakan alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin satu lebih tepat. Kita nggak akan dihadapi. Ini apa? Negara Indonesia itu negara hukum. Ada yang tahu yang tadi? Kenapa hukum itu ada di pergaulan hidup manusia? Sama negara Indonesia dan negara hukum. Artinya, suatu pergaulan, contohnya masyarakat Indonesia itu, semua tata aturan pergaulan itu diatur oleh hukum yang ada di Indonesia. Contohnya, kamu menaiki kendaraan, kamu pakai helm apa tidak? Ya. Pakai helm, punya SIM apa enggak? Tidak. Nah, itu sudah melanggar peraturan. Segala peraturan yang ada di Indonesia itu harus kalian patuhi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5.
Nah, ada yang ditulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan undang-undang dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Karena disebutkan secara gabungan atau bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Undang-Undang Usaha dan Tempat Perlindungan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Undang-Undang Lingkungan Sahaya pasca kemerdekaan. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada sidang BPUPKI di mana perkumpulan panitia kecil bernama Panitia 9 yang tugas utamanya adalah merumuskan gagasan mengenai dasar negara secara sistematis. Hasil kerja dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk dasar ekonomis yang berdiri sebagai alat kontrol. Contoh Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. 1. Konstitusi Republik Indonesia (RIS) berlaku pada 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. 2. Berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1950. 3. Kemudian berlaku kembali pada 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. 4. Kemudian 1995 hasil amandemen berlaku mulai dari 19 Oktober 1999 hingga saat ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus menurut Bu Nova. Ini ada Undang-Undang Dasar, Tata Aturan Perundang-undangan. Yang pertama, Tata Aturan Perundang-undangan yang paling tertinggi apa? Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Undang-Undang Dasar itu ada fungsinya sebagai alat kontrol. Nah, terus selanjutnya ada ketetapan MPR. Yang nomor 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok ketetapan MPR mana? Ini adalah peraturan perundang-undangan. Ini sudah bagus dan ini adalah peraturan pemerintah. Mana? Yang ini ya? Tepuk tangan dulu untuk. Ini ada fungsinya, ada pengertian peraturan perundang-undangannya, terus ada contoh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini bisa ditarik ke bawah katanya. Nah, ini apa ini? Contoh. Ini contoh. Oh, contoh peraturan presiden. Ini siapa yang membuat? Sudah bagus, tepuk tangan dulu. Ini adalah peraturan daerah tingkat provinsi. Ini juga bisa ditarik. Apa pengertian? Siapa yang pegang tingkat provinsi? Kelompok berapa? Ya. Kelompoknya Alif.